seorang Rocky Gerung yang sangat terkenal intelek ini ya sebagai seorang pemikir filsafat, tetapi membuat pemaknaan ya tentang jihad itu dan mengatakan bahwa negara telah gagal ya memahami makna jihad. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara tetap huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian. Jihad itu bukan, sekali lagi, bukan perang-perang yang begitu, bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada video yang cukup menarik dari Rocky Gerung. Sepertinya dia sedang menghadiri sebuah acara maulid ya. Dia sepertinya diundang untuk kemudian ikut ya berbicara ya di acara maulid tersebut ya, dan satu hal yang kemudian mengelitik bagi kita karena Rocky Gerung mencoba mengurai, menarasikan terkait dengan konsep jihad ya, yang kemudian membuat kita ya kemudian geleng-geleng kepala, karena bagaimana seorang Rocky Gerung yang sangat terkenal intelek ini ya sebagai seorang pemikir filsafat, tetapi membuat pemaknaan ya tentang jihad itu dan mengatakan bahwa negara telah gagal ya memahami makna jihad ya, karena negara ya selalu memaknai jihad dalam konteks ya kekerasan, dan ini tentu ya sebuah pemaknaan yang sangat jauh dari makna substansi daripada jihad dalam Islam itu sendiri. Dan Rocky Gerung ya memang ya kali ini ya dia hendak ya menarasikan ya memposisikan bahwa negara lagi-lagi gagal memahami makna jihad ya. Untuk lebih jelasnya kita coba simak dulu seperti apa ya statement ya Rocky Gerung pada saat acara maulid tersebut. Yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara tetap huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ya sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya dari sebuah statement yang mencoba ya mengupas tentang makna jihad. Tetapi satu hal, karena dia seolah-olah mengatakan bahwa negara ini gagal ya memahami makna jihad ya, yang hanya diposisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan. Dan ini tentu sebuah ya narasi yang hendak ya mendiskreditkan negara, hendak memojokkan rejim karena dianggapnya bahwa dia telah gagal memaknai jihad itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian selalu mengundang pertanyaan kepada kita semua ketika seorang intelek ya seperti Rocky Gerung yang tentu kita salut dengan sejumlah pemikiran-pemikirannya. Tetapi kali ini itu tentu melihat kita kemudian harus melihatnya secara lebih kritis apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini, karena ya narasi yang dibangunnya jelas itu tidak berkesesuaian dengan makna jihad yang kita pahami ya sebagai seorang muslim. Nah, ada hal yang menarik dari penyampaian ya Mahfud MD ya. Mahfud MD di sini dalam posisinya sebagai menteri ya koordinator politik hukum dan keamanan atau Menko Polhukam. Ya tentu posisi itu sebagai ya pemerintah, karena dia tentu bahagian daripada pembantu Pak Jokowi sebagai menteri. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini itu adalah sebuah penyampaian ya dalam kapasitasnya sebagai ya penyelenggara negara atau representasi daripada pemerintah. Hal ini sangat menarik karena meluruskan bagaimana sih makna jihad itu dalam konteks bernegara, dan bagaimana negara ya memposisikan ya makna jihad itu dalam rangka menjaga ya keselamatan warganya, dan bagaimana makna jihad itu tidak dijadikan sebagai sebuah idiom ataupun instrumen untuk kemudian menakut-nakuti orang.
Untuk lebih jelasnya kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini. Jihad itu bukan, sekali lagi, bukan perang-perang yang begitu, bawa pedang tapi Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Jihad itu juga akhlak. Kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Ya, sangat jelas ya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini memang menarik ya. Menariknya adalah pertama, dia dalam kapasitasnya sebagai Menteri ya, Koordinator Politik Hukum dan HAM ya, artinya dia adalah pemerintah. Pemerintah tentu ya berkewajiban untuk kemudian memberikan edukasi ya kepada warga bangsa tentang apa sih yang dimaksud dengan makna jihad itu sendiri. Dan Mahfud MD tadi sudah mengulas dengan sangat terang, dengan sangat jelas ya, bahwa jihad itu bukanlah sebuah tindakan yang kemudian menakut-nakuti orang ya, bukanlah sebuah tindakan yang bisa ya mengancam keselamatan dan nyawa seseorang, bukan mengangkat pedang ya kemudian itu hanya menciptakan suasana teror atau ketakutan ya tanpa dasar atau alasan yang jelas. Beda konteksnya misalnya ketika itu suasana perang atau kita dalam suasana yang diperangi ya, tentu memang kita harus mengangkat pedang. Tetapi dalam kondisi suasana damai ya, kita sudah membangun sebuah kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah ada aturan main bernegara yang kita sepakati, maka ya tentu kita harus konsisten dengan aturan main itu untuk sama-sama menjaga keselamatan bangsa ya dan sesama warga bangsa. Dan Rocky Gerung ya mencoba menyajikan sebuah pemaknaan jihad dan kemudian menyebut bahwa negara gagal memahami makna jihad. Tentu kita masih ingat ya bagaimana peristiwa ya beberapa hari ya lalu kejadian di Polsek Astana Anyar ya, bagaimana seseorang itu melakukan tindakan yang betul-betul tindakan teror ya, melakukan tindakan bom bunuh diri, membunuh dirinya dan juga membunuh orang lain. Ini kan sebuah pemaknaan, sebuah pemahaman terhadap agama yang sangat keliru, karena agama melarang untuk kemudian bunuh diri dan juga membunuh orang lain. Tetapi karena ini didasari oleh sebuah pemaknaan agama yang keliru, nah inilah jadinya. Maka memang negara harus tampil untuk kemudian mengedukasi ya warga bangsa dan meluruskan makna jihad ketika ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang coba memaknai ya secara tidak tepat terkait dengan makna jihad dan mencoba menarasikannya untuk mempengaruhi orang-orang awam atau menggiring opini ya, agar warga kemudian menganggap bahwa memang negara hari ini sudah bertindak tidak adil terhadap warganya, bahwa negara ya sebagaimana yang disebut ya Rocky Gerung bahwa dia telah gagal memahami makna jihad itu sendiri. Dan itu kan hal yang kita sangat sayangkan jika seorang intelektual memiliki pandangan seperti itu, sekalipun kita tahu bahwa Rocky Gerung memang selama ini yang mengambil jalan oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi ya, sehingga dalam berbagai ya aksi-aksinya memang selalu melontarkan kritikan-kritikan pedas ya terhadap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Makanya kita tidak kaget jika kemudian dia lagi-lagi membuat statement yang menggemparkan kita semua, tetapi paling tidak bahwa kita harus selalu mengedukasi publik Indonesia dan menampilkan berbagai narasi-narasi yang mengedukasi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini harus diteruskan
kepada khalayak supaya mereka paham makna jihad itu yang sebenarnya menurut Islam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.